jalan jalan kecil, jalan luar tol malah enak, banyak makanan kuliner. Oh iya. Oke, kita mau mulai. Saya izin mute. Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan, untuk kita boleh beraktivitas lagi di sepanjang hari ini di dalam penyertaan Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita di sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengawali lagi hari baru ini dengan kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian, syukur, penyembahan, pengagungan kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang layak disembah. Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Dan kami bersyukur karena darah-Mu yang menguduskan kami, darah-Mu yang melayakkan kami. Kami boleh masuk ke hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu, dan terus berada dalam hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Sekali lagi katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa.
Aku menyembahmu, ku menyanyikanmu, ku sembahmu ya, ku menyanyikanmu, ku sembahmu, sembahmu kudus, kami sembah Engkau, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan-Mu, Tuhan Yesus. Ya Allah baik, Allah baik, Allah baik, Allah kami bersyukur buat karya-Mu, kami bersyukur Tuhan, darah-Mu menguduskan kami, membenarkan kami, melayakkan kami, memanggil-Mu ya Aba ya Bapa. Sebab Kau jadikan kami anak-anak kesayangan-Mu, Kau yang memperhatikan hidup kami, Kau yang menjaga kami, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang memberkati kami. Kami tinggikan, kami muliakan.
sepertimu. Kami sembah. Kau yang layak, ditinggikan di selamanya. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Sebab hanya Engkau yang layak disembah. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus Tuhan. Kami tinggikan namamu. Kami tinggikan Engkau.
Engkau satu-satunya. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kami mau tetap tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, oh Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, oh yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami mau terus percaya akan firman-Mu. Kami mau terus hidup sesuai dengan perkataan-Mu. Hidup mengalami kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Karena Kau menjaga Tuhan, karena Kau menopang hidupku
percaya ketika kami hidup sesuai dengan perkataan-Mu, maka hidup kami juga akan mengalami kuasa. Sehingga kami akan mengalami hal-hal yang mungkin secara daging itu mustahil, tapi kami akan mengalaminya secara nyata. Karena Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sebab kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Kami mau hidup mengalami kasih dan kuasa secara nyata dalam hari-hari hidup kami. Untuk Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih. Sebab Engkau baik bagi kami. Pagi hari ini kami mau dengar lagi firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Caping. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Shalom. Thank you buat Harry sudah memberi tugas meskipun rasanya berat untuk selalu belajar. Tapi pagi hari ini apa yang Roh Kudus ingatkan, gerakan, ya biarlah kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Pagi hari ini kita udah masukin di Keluaran 36. Demikian bunyinya. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di tempat di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Nah, Bapak Ibu, yang saya dapat di sini, ini adalah satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Orang-orang Israel waktu itu, mereka ini adalah orang-orang yang suka memberi ya. Kalau kita baca di sini, mereka udah digerakkan Tuhan, udah biasa untuk bermurah hati. Nah, ini juga Tuhan ingatkan bahwa kita juga sama seperti mereka untuk belajar, untuk murah hati, suka memberi, sehingga untuk di dalam pelayanan Tuhan itu di sini diceritakan bahwa sampai berlebih ya, sampai sampai dicegah. Di sini di ayat yang ke-6, demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang mereka perlukan telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Nah, makanya di sini kita mau belajar juga bahwa ya, kalau Tuhan itu sudah memberi banyak dengan kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan sudah bermurah hati
untuk memberi kepada kita apapun yang kita butuhkan, Tuhan selalu cukupkan. Kalau sampai saat ini kita boleh ada itu semua karena Tuhan yang memberi kepada kita kasih karunia. Nah, pagi ini kalau berapa hari yang lalu kita boleh mengadakan ucapan syukur tentang Gideon, pernikahan Gideon ya. Nah, di situ juga dia boleh melihat bahwa ibu-ibu di situ sangat mereka bekerja sama yang baik ya. Semua ambil bagian, tidak ada yang nganggur ya, bapak-bapak. Sehingga dalam pekerjaan itu boleh terlaksana dengan baik acaranya ya. Nah, kita juga boleh melihat di sini mereka dalam membangun kemah suci, membangun kemah di tempat ini, membuat kemah suci. Mereka ini saling suka ambil bagian ya. Nah, sehingga boleh pekerjaan itu boleh selesai dengan baik dan hasilnya baik karena ada kerjasama. Nah, kita juga anak-anak Tuhan untuk dalam pelayanan, kita juga mau belajar murah hati untuk meringankan beban sama-sama sehingga boleh terlaksana dengan baik. Seperti Tuhan juga yang sudah mengasihi kita, memberi kita apa yang kita butuhkan. Di sini juga pelayanan ini orang-orang Israel sudah lakukan, sudah digerakkan Tuhan hati mereka sehingga mereka selalu ingin memberi. Kalau beberapa kemarin Ibu Cece juga bersaksi bahwa seorang ibu janda ya, nah dia bermurah hati untuk membagi apa yang dia jual, untuk membagi di dalam kesusahan di air hitam ya. Nah, seorang ibu janda saya merasa bersyukur seorang ibu janda mereka juga punya hati untuk memberi dalam segala kekurangan, apalagi kita yang kalau berumah tangga masih ada suami bisa bekerja sama-sama, itu harusnya lebih lagi kita akan lakukan dalam pekerjaan Tuhan ya. Kita belajar dari seorang ibu janda boleh memberi apalagi kita ya. Nah, sebab itu pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk selalu belajar memberi, mempersembahkan apa yang kita punya, menolong buat orang-orang susah. Nah, pagi hari ini firman Tuhan bukan cerita aja dari Alkitab ini, tapi kita mau belajar melihat orang-orang Israel waktu membangun di dalam kemah suci ya. Nah, ayat ke-8, lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi, dengan ada kerubnya. Buatan ahli tenun, dibuat orang semuanya itu, panjang tiap-tiap tenda 28 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Semua tenda itu sama ukurannya. 5 dari tenda itu dirangkap menjadi satu, dan yang 5 lagi juga dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok dibuat orang pada tenda yang pertama, dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua. Sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dibuatlah 50 kaitan hasta, kaitan emas, dan disambunglah tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda dibuat orang. Panjang tiap-tiap tenda 30 hasta dan 4 hasta lebarnya. Tiap-tiap tenda yang 11 tenda itu sama ukurannya. Disambunglah 5 dari tenda itu dengan tersendiri dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dibuatlah 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan dibuat 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Dibuat oranglah 50 kaitan tembaga untuk menyambung tenda-tenda kemah itu sehingga menjadi satu.
Juga dibuatlah untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Dibuat oranglah untuk kemah suci itu papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. 10 hasta panjangnya satu papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan ada 2 pasangnya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah diperbuat dengan segala papan kemah suci. Dibuat oranglah papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan, dan 40 alas perak dibuat orang di bawah ke-20 papan itu, 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasangnya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasangnya. Juga dibuat orang untuk sisi yang kedua dari kemah suci dan pada sebelah utara 20 papan. Dengan 40 alas peraknya 2 alas di bawah satu papan dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat dibuat oranglah 6 papan, 2 papan dibuat orang untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu kembar pasangnya di sebelah dua papan dibuat orang untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu kembar pasangnya di sebelah bawah dan seperti itu juga kembar pasangnya di sebelah atas. Di dekat gelang yang satu itu, demikianlah dibuat orang dengan kedua papan yang untuk kedua sudutnya itu. Jadi ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 22 alas di bawah satu papan. Dibuatlah juga kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dibuat oranglah kayu lintang yang di tengah-tengah menjadi melintang terus di tengah-tengah papan-papan itu dari ujung ke ujung. Papan-papan itu disalut dengan emas. Gelang-gelang itu dibuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu disalut dengan emas. Dibuatlah tabir itu dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kimisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Dibuat dengan ada kerubnya buatan ahli tenun. Dibuat oranglah untuk itu 4 tiang dari kayu penaga dan disalutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas. Lagi dituanglah 4 alas perak untuk tiang itu. Juga dibuat oranglah tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna, dan kelima tiangnya dengan kaitan untuk tiang itu disalutlah ujungnya dan penyambung-penyambungnya dengan emas, dan kelima alasnya itu adalah dari tembaga. Bapak Ibu, kalau kita baca ini sangat membosankan, tapi saya bisa gak bayangkan bahwa kalau satu tenda ini sudah selesai dibuat begitu indah ya, karena bahan-bahannya bukan dari bahan-bahan yang murah ya, bukan dari jerami, bukan dari eh, kayu yang murah ya, tapi di sini terdiri dari emas, tembaga dan perak ya. Sampai pengaitnya pun dari emas. Nah, Bapak Ibu, tenda ini saya gambarkan bahwa kalau seperti hidup kita, Tuhan itu membentuk hidup kita itu bukan sembarangan. Dia membentuk kita ada di dunia ini dengan darah anak domba. Dia sudah menyelamatkan kita dengan dia rela mati di kayu salib ya. Makanya kita hidup beriman kepada Tuhan, kita kaitkan hidup kita itu seperti emas kepada Tuhan yang teruji oleh api. Ketika datang segala macam badai, segala macam pencobaan, kita tetap kuat, kita kaitkan hidup kita itu kepada Tuhan ya. Nah, kalau yang dari awal itu firman Tuhan untuk kita mau belajar memberi, saya ingat di dalam Lukas 6 ayat 36 tuh berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Yang itu dari ayat yang dari pertama. Nah, yang kedua itu kita mau belajar hidup kita itu terus eh, bersandar kepada Tuhan, kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan itu
sudah rela mati di kayu salib sehingga kita boleh diselamatkan. Nah, kita boleh menjadi tenda-tenda yang bagus di dalam dunia ini yang menjadi terang dan menjadi berkat buat orang lain ya. Pagi ini saya sangat bersyukur kalau dalam perjalanan kami ya bersama anak yang besar, saya merasa bahwa ada satu Tuhan yang memberi jalan keluar ketika kami menghadapi masalah. Sepertinya suami saya itu saya hanya cuma dapat dukung di dalam doa. Karena kadang dia di tengah-tengah pikirannya buat anak kami yang nomor 2, sepertinya dia bingung gitu ya. Tapi ketika kemarin waktu ngobrol-ngobrol, sepertinya ada jalan keluar gitu, bersama anak yang besar ngobrol. Nah, di situ saya boleh melihat bahwa kita harus ada kerjasama, selalu boleh bersama-sama, dan boleh melihat juga di pelita dalam pekerjaan Tuhan itu selalu bersama-sama ngobrol, boleh memecahkan dalam pekerjaan Tuhan untuk yang terbaik. Nah, di situ juga buat perjalanan kami juga bisa ngobrol, tidak menonjolkan diri, menyombongkan, oh, aku bisa, aku kuat, aku banyak uang. Tapi disinilah perlunya kita boleh sama-sama bekerja bersama-sama, ngobrol bersama-sama, berdoa bersama-sama sehingga ada satu pikiran, sehati, sepikir sehingga boleh berjalan dengan baik ya. Nah, di sini inilah yang kita dapat pagi ini dari renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Caping buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Nah, ada tentu hal-hal yang bisa kita belajar dari kebenaran yang disampaikan hari ini. Yang pertama tadi bicara tentang kemurahan hati bangsa Israel, yang dari kemarin kita juga sudah belajar bagaimana ketika mereka mendengar firman Tuhan, mendengar perintah Tuhan, maka mereka dengan murah hati, mereka mengumpulkan apa yang menjadi kebutuhan pembangunan rumah, kemah sembayang. Dan seperti yang kemarin saya sampaikan, kenapa mereka bisa bermurah hati? Karena mereka juga lebih dulu menikmati kemurahan hati Allah. Ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan membuat orang Mesir itu bermurah hati sehingga apa saja yang mereka minta waktu itu diberikan. Nah, itulah yang menjadi persiapan yang Allah sediakan. Karena Allah tahu di perjalanan mereka akan membuat kemah sembayang, makanya Allah persiapkan. Jadi itu prinsip yang harus terus-menerus kita ingat, bahwa kalau kita bisa memberi, itu karena Tuhan yang sudah lebih dulu memberi kepada kita. Kita murah hati karena kita adalah orang-orang yang mengalami kemurahan hati Tuhan. Nah, sehingga firman Tuhan mencatat, ya mungkin inilah satu-satunya hal yang terjadi, orang di stop untuk membawa persembahan. Nah, apa yang kita belajar juga dari sisi yang lain sebagai pemimpin, kita tidak boleh aji mumpung. Nah, ketika Musa lihat, dengar bahwa persembahan yang dibawa oleh bangsa Israel itu sudah melebihi dari kebutuhan, Musa ngomong cukup. Karena kalau manusia kan nggak pernah rasa cukup. Ya kan aku udah minta, mumpung dia kasih, terserahlah dia, ngapain aku harus stop. Nah, itu sikap hati yang harus kita jaga. Jangan aji mumpung. Nah, seperti itu pembelajaran juga yang saya dapat pagi hari ini. Dan tentu itu juga menjadi kita semua. Nah, tentu yang kedua seperti Ibu Simon tadi, kemah sembayang itu adalah gambaran perjalanan hidup kita yang berkali-kali kita sudah belajar sepanjang beberapa minggu ini. Ya, mari kita benar-benar serius menata kehidupan kita. Seperti Aholea, Besalel, dan orang-orang yang diberikan roh Allah,
keahlian untuk menyusun, menata dengan detail kemah sembahyang. Sehingga seperti Ibu Simon tadi katakan, ketika kemah itu berdiri, pastilah menjadi sebuah bangunan yang paling megah di tengah-tengah padang gurun pada waktu itu. Kalau bangsa Israel, kan kemah mereka ya paling dari kain atau dari kulit domba, dari kayu, sudah selesai. Tapi tiba-tiba di tengah mereka kan ada yang namanya kemah sembahyang yang dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas, ada emas, perak, dan tembaga, sehingga menjadi sebuah bangunan yang menonjol di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi seperti Ibu Simon tadi katakan, itu adalah gambaran hidup kita. Harusnya hidup kita ini menonjol dalam tanda kutip, bukan untuk menyombongkan diri, tapi memang artinya ketika orang melihat hidup kita, mereka melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat sesuatu yang lain ada dalam hidup kita. Karena dalam hidup kita, kita tidak bangun kualitas hidup kita dengan rumput kering, kayu kering, atau jerami seperti Bu Simon tadi katakan. Tapi kualitas hidup kita, kualitas rohani kita dibangun dengan perak, emas, batu permata. Sehingga orang-orang di sekeliling kita langsung bisa melihat perbedaan itu. Dan itulah harusnya yang terjadi. Seperti kemah sembahyang itu akan menjadi sesuatu yang paling menonjol, paling megah, paling indah di antara mereka bangsa Israel yang ada di padang gurun, di antara tenda-tenda mereka. Begitulah hidup kita seharusnya. Ketika orang melihat kita, orang melihat kemuliaan Tuhan. Ketika orang melihat hidup kita, mereka melihat sesuatu yang berbeda dari hidup kita. Oke, terima kasih. Jadi itu. Dan saya percaya setiap kita juga sudah diberi Roh Kudus, dan Roh Kudus itu diam. Sehingga kita pasti bisa. Tinggal kita mau atau enggak menata hidup kita ini. Coba kalau Aholea, Besaleel, dan orang-orang yang diberi keahlian tetap juga enggak mau melakukan, ya kemah sembahyang itu juga enggak akan terbangun. Tapi karena mereka juga taat, mereka diberi hikmat oleh Roh Allah yang diberikan kepada mereka, sehingga seperti Ibu Simon tadi katakan, kalau kita baca aja, aduh ribet banget. Aduh, susunannya seperti ini, seperti ini. Tapi ketika kita taat, tekun, detil, satu persatu kita lakukan, kemah sembahyang itu berdiri, dan sekali lagi di bangunan yang menonjol di antara kemah-kemah yang lain. Begitulah hidup kita. Kalau kita mau bayar harga, kita mau tata hidup kita dengan hal-hal yang berkualitas, tentulah hidup kita akan menonjol di antara yang lain. Dan sekali lagi bukan untuk kesombongan kita, tapi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga mendapatkan sesuatu. Silahkan apa yang Bapak Ibu dapatkan dari Keluaran pasal 36. Kalau saya menambahkan itu saja. Seperti Bu Simon katakan tadi, pertama kita harus murah hati, tapi di satu sisi yang lain kita nggak boleh aji mumpung. Yang berikutnya, biarlah hidup kita menjadi bangunan yang menonjol, indah, dan orang akan melihat. Oke, Tuhan memberkati. Kalau tidak ada, atau Pak Ramli mau tambahkan sesuatu? Sudah cukup sih sebenarnya Pak Eri, cuma tadi kan yang menarik sempat apa namanya Pak Eri sampaikan bahwa kalau Aholiab dan Bezalel itu tidak mau, maka kemah suci itu tidak dibangun. Mungkin sedikit berbeda aja. Kalau saya sih mungkin berpendapat bahwa Tuhan bisa pakai yang lain. Tuhan bisa pakai yang lain sehingga pembangunan kemah suci sebagai rencana Tuhan tetap pasti harus terlaksana. Nah, jadi poinnya adalah apakah kita mau terlibat di dalam rencana Tuhan itu atau tidak gitu. Karena kalau tidak, Tuhan bisa pakai yang lain. Jadi sebagai sebuah kehormatan kalau kita terlibat di dalam rencana Tuhan. Jadi apa namanya? Ya itu kemuliaan lah bagi kita bisa terlibat di dalam segala rencana Tuhan, apapun
bagian kita, yuk kita kerjakan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, sesuai dengan keahlian yang Tuhan titipkan di dalam diri kita. Itu aja Pak Eri, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, kalau dalam konteks itu pekerjaan Tuhan secara korporat, ya saya setuju dengan Pak Ramli. Tapi yang saya katakan tadi, seperti yang Pak Ibu Simon tadi katakan, kemah sembahyang itu kan gambaran hidup kita. Nah, ketika gambaran itu secara pribadi, hidup kita, kan kita sudah diberi Roh Kudus. Tapi tergantung kitanya lagi. Kita mau nggak membangun hidup kita tadi dengan barang-barang yang berkualitas, melakukan bagian kita. Sehingga hidup kita menjadi seperti kemah sembahyang yang dilihat orang. Nah, itu maksud konteks yang saya katakan tadi, kalau kemah sembahyang itu sebagai spiritual journal pribadi kita. Tapi kalau seperti yang Pak Ramli katakan, kalau itu bicara tentang pekerjaan Tuhan secara korporat, ya saya setuju. Kalau kita nggak mau lakukan bagian kita, Tuhan bisa pakai orang lain. Nah, tentu itu yang akan terjadi karena pekerjaan Tuhan pasti harus selesai. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli untuk masukannya dan untuk inilah luasnya firman Tuhan Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, apakah Hengki ada? Johnny ya. Jadi kalau tidak ada, jadi seperti itu. Mari bangun hidup kita dengan pimpinan Roh Kudus supaya hidup kita ini jadi berkat bagi orang lain. Bangun dengan barang-barang berkualitas, jangan asal-asalan, apalagi nggak mau dibangun hidup kita. Oke, Johnny Samuel silakan. Ya, kalau nggak ada yang nambahkan lagi, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dalam setiap kehidupan kami, kebenaran firman-Mu, kami diajar dan dibentuk. Tuhan, pagi hari ini kami boleh belajar tentang kemurahan hati Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami terlebih dahulu sudah menerima kemurahan hati daripada-Mu Tuhan. Kau telah memberikan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau telah memberikan nyawa-Mu untuk menebus kami dari setiap dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu kami boleh belajar, sempurnakan, dibentuk Tuhan, boleh membangun bait suci itu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh menjadi bait suci-Mu, sehingga Roh-Mu boleh tinggal dalam hidup kami semua ya Pak. Bapak terima kasih pagi hari ini juga Engkau berkati Simon yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau semakin hari semakin memakai dia, hidupnya boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kau berkati Pak Simon, anak-anaknya, dan mereka boleh menjadi berkat setiap pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan buat temannya Lydia Tuhan, Herni yang mengalami kanker di payudara Tuhan, sedang menjalani kemo kedua Tuhan. Tuhan beri dia kekuatan untuk menjalankan kemoterapi itu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang akan memulihkan, menyembuhkannya Tuhan. Dia akan melihat mujizat-Mu bekerja dalam hidup. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan Chandra Tuhan dalam tangan-Mu yang mengalami penyakit yang langka Tuhan. Tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah kuasa penyembuhan-Mu memulihkan Chandra Tuhan, sehingga dia juga Tuhan boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan berikan damai sejahtera buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berikan keamanan Tuhan buat bangsa dan negara kami ini. Kau berkati juga para pemimpin bangsa kami. Kau berikan mereka hikmat yang daripada-Mu untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, para gubernur, bupati, dan wali kota, seluruh jajarannya, Kau memberikan mereka roh takut akan Engkau untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan.
Engkau memberikan mereka hikmat yang daripadamu. Kami juga bersyukur Tuhan buat setiap hasil bumi, hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami ini. Biarlah semua itu boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya minta Ibu Simon tutup dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, buat penyertaan-Mu, boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu. Kami berdoa buat Ibu Mirianti, Tuhan, perjalanannya ke Madiun, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, begitu juga kami sebentar juga pulang ke Jakarta. Kami minta anugerah-Mu, penyertaan-Mu boleh tiba di Jakarta dengan segala selamat, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Pagi hari ini Tuhan, seluruh umat-umat-Mu yang ada di Koramdeo, Tuhan tolong, sehingga kami boleh berjalan bersama-sama dalam pimpinan-Mu, baik dalam pekerjaan, pelayanan, dimanapun kami berada, biar terang Tuhan itu nyata dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Bapa, anugerah dan kasih sayang-Mu itu menyertai kami selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih ya. Kami berangkat ya. Dan berkati. Oke. Hati-hati Ibu. Ya, kasih. Oke, saya pindah ke laptop.